Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, rajin belajar. Allahu Akbar. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kalian akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 pelajaran ke-8. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini, pelajaran ke-8, yaitu dengan judul Mari Berperilaku Terpuji. Tujuan dari pembelajaran kali ini, peserta didik dapat A. Bersikap gemar membaca, B. Bersikap pantang menyerah, C. Bersikap hemat, dan D. Bersikap rendah hati. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Iya, ini gambar ini berkaitan dengan siswa-siswa yang rajin atau gemar membaca di sekolah, khususnya di tempat perpustakaan sekolah. Anak-anak, bagaimana cara kita menjadi pandai? Kita pergi ke sekolah untuk belajar dan mendapat ilmu pengetahuan. Dengan membaca, kamu akan mendapatkan berbagai macam ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Manfaat gemar membaca antara lain: 1. Menjadikan kita pintar atau pandai. Yang kedua, menambah pengetahuan dan informasi. Serta yang ketiga, memperbanyak ide. Jadi, kalau kalian gemar membaca, rajin membaca, kalian nanti akan menjadi pandai, tambah pengetahuannya, luas pengetahuan dan informasi. Serta kalian akan banyak ide-ide untuk menambahkan kreativitas kalian. Anak-anak, coba kamu ceritakan pengalamanmu. Bagaimana ketika kamu membaca buku di perpustakaan sekolahmu? Silahkan nanti ditulis di buku tulis. Anak-anak, coba untuk materi selanjutnya kalian perhatikan gambar berikut dengan subtema adalah pantang menyerah. Anak-anak, pernahkah kamu bayangkan jika harus berangkat ke sekolah dengan menyeberangi sungai melalui jembatan yang hanya terdiri dari beberapa titian bambu? Pernahkah kamu berputus asa ketika mengerjakan tugas sekolah yang sulit? Anak yang semangat tidak cepat putus asa dan gampang menyerah. Ketika menemui kesulitan, mudah menyerah menjadikan kalian tidak sabar. Kemudian bukti sikap pantang menyerah antara lain: 1. Tetap semangat mengerjakan tugas sekolah. 2. Suka bekerja, tidak boleh berdiam diri. Jadi
kalian harus tetap pantang menyerah untuk mencapai cita-citamu. Ada tugas dikerjakan dengan ikhlas, dengan sekuat kemampuanmu. Dan kalian harus suka bekerja. Artinya di waktu kalian masa belajar, kalian harus suka belajar. Tidak boleh hanya berdiam diri, tidak mau belajar atau malas belajar. Coba anak-anak, untuk kegiatan insya Allah aku bisa kamu ceritakan, kamu tulis pengalamanmu ketika kamu mengerjakan tugas sekolah di rumahmu. Tentunya kalian diberi tugas, bagaimana kalian menyikapinya. Silakan ditulis di dalam buku tulismu. Anak-anak, untuk selanjutnya yaitu dengan subtema rendah hati. Coba amati dan perhatikan gambar ini. Bagaimana sikapmu terhadap pengemis yang berdiri meminta-minta di depan rumahmu? Agama Islam melarang umatnya untuk menghina orang yang lebih miskin darinya. Orang kaya tidak boleh memamerkan kekayaannya di hadapan orang miskin. Orang yang pintar tidak boleh menghina orang yang kurang pintar. Allah tidak menyukai orang yang sombong. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap rendah hati, karena sikap ini dipuji atau terpuji dan disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap rendah hati atau disebut dengan tawadhu. Contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Ya, misalnya kalian berjumpa dengan temanmu di sekolah, ucapkan assalamualaikum. Kalau kamu baru pulang sekolah, di rumah ketemu orang tuamu, ucapkan assalamualaikum. Yang kedua, menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Yang ketiga, tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta. Yang keempat, suka menolong dan memberi kepada orang lain. Yang kelima, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Yang keenam, sikap tenang dan sederhana. Nah, itulah sikap-sikap yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Anak-anak, untuk kegiatan silahkan kalian amati sikap teman-temanmu di sekitar sekolah. Kemudian ceritakan siapa saja yang menunjukkan sikap rendah hati. Tentunya kalian di sekolah banyak teman dan juga berbeda-beda sikapnya. Coba kamu tulis siapa saja namanya yang mempunyai sikap rendah hati. Anak-anak, untuk selanjutnya adalah tentang hemat. Coba kamu amati gambar berikut. Anak-anak, air adalah karunia Allah yang sangat berguna. Kita dapat menggunakan air untuk mandi, wudhu, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus hemat dan tidak boros atau mubazir menggunakannya. Bagaimana cara menghemat air? Nah, cara menghemat air adalah 1. Menutup keran air sesudah menggunakannya. Yang kedua, mengambil air secukupnya dari gayung.
ya. Selain itu, kita juga harus menghemat uang jajan. Anak yang hemat tidak menghabiskan uang jajannya setiap pergi ke sekolah, tetapi menabung sebagian uangnya di tabungan. Jadi anak-anak, bagaimana dengan kalian? Apakah sudah melakukannya? Iya. Bagi yang sudah, lanjutkan. Bagi yang belum, silahkan diterapkan sikap berhemat tersebut. Kemudian untuk kegiatan, insya Allah kamu bisa. Silakan kalian yang sudah mempunyai pengalaman menabung dari sebagian uang jajannya, silakan ditulis di dalam bukumu. Mungkin ditabung di celengan atau dikumpulkan dulu, setelah lebih banyak ditabung di bank misalnya. Silakan nanti kalian ceritakan, ditulis di buku tulismu. Anak-anak, ini rangkuman nanti bisa kalian pelajari dengan sebaik-baiknya. Anak-anak, untuk mengakhiri tugas ini, Pak Guru berikan tugas yang pertama, tunjukkan contoh sikap rendah hati, tunjukkan contoh perilaku hemat, tunjukkan contoh perilaku gemar membaca, yang keempat, tunjukkan contoh sikap pantang menyerah. Silakan nanti tugasnya dikerjakan di buku tulismu. Anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.